warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta panitia penyelenggara Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Awards 2025. Perkenalkan, nama saya Lorenzo Clarence Santoso, perwakilan dari SMA Negeri 4 Bojonegoro. Di sini saya akan menyampaikan argumen pro saya mengenai mosi debat kali ini, yaitu Dewan lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Saya sangat setuju dengan Dewan yang mengadopsi pola pendidikan klasik daripada pola pendidikan progresif. Karena pendidikan klasik bergantung pada kegiatan belajar mengajar yang terstruktur yang dipimpin oleh Bapak Ibu Guru. Dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa, mata pembelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas. Misalnya, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Serta diajarkan terutama melalui buku dan teks yang jelas asal-usulnya. Sedangkan pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin oleh siswa. Pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berdasarkan pengalaman, serta pembelajaran yang disusun secara tematis di sekitar satu topik, misalkan lingkungan hidup, eksplorasi ruang angkasa, dan lain sebagainya. Dan dapat dimanfaatkan sumber-sumber seperti artikel, berita, buku fiksi, dokumenter, dan makalah akademisi dari berbagai bidang sains, sejarah, dan lain-lain. Dari beberapa penjelasan tersebut, saya yakin dan saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran klasik lebih baik digunakan dalam pembelajaran di Indonesia. Karena dengan cara pengajaran tersebut, siswa-siswi akan dapat lebih mudah paham dan mengerti mengenai materi-materi yang diajarkan. Karena Bapak Ibu Guru berperan dan benar-benar menjelaskan secara rinci dan detail dari sumber-sumber data dan materi yang nyata. Sedangkan jika kita menggunakan proses pendidikan yang progresif dan siswa diminta untuk fokus pada diskusi, saya tidak yakin bahwa hal tersebut dapat mendorong siswa-siswi dalam mencari ilmu. Apakah siswa-siswi dapat mencari data yang benar dan akurat? Saya yakin tidak. Atau bahkan siswa-siswi mungkin salah dalam menerima persepsi materi yang diajarkan, sehingga materi yang didapatkan siswa tersebut tidak akurat. Dan juga siswa-siswi memerlukan pondasi yang kuat dalam belajar, dan tidak hanya terpaku dalam diskusi saja. Dan jika pembelajaran progresif terus dilakukan, nantinya siswa-siswi hanya akan terfokus pada praktek-praktek saja tanpa materi yang jelas. Dan saya rasa bahwa guru dan siswa pun belum mampu dan memfasilitasi teknik belajar progresif tersebut. Pembelajaran tersebut memang pembelajaran klasik tersebut memang dari dulu sudah kita terima dan kita laksanakan. Dan jika harus diubah dengan pembelajaran progresif, apakah pemerintah sudah menetapkan regulasi atau sistem yang sesuai dengan pendidikan tersebut? Lalu dengan pendidikan klasik, memang dari dulu siswa-siswi sudah bisa belajar dengan Bapak Ibu Guru dan mendapatkan nilai yang sangat baik dibandingkan hanya praktek tanpa pondasi yang jelas. Karena apa gunanya praktek saja, tapi siswa-siswi tidak dapat memahami teori dan makna dari hasil praktek tersebut. Lalu jika semua siswi diminta untuk terus mencari informasi dari buku, majalah, dan sumber data lainnya tanpa penjelasan dari Bapak Ibu Guru, siswa akan bingung, siswa akan hilang pola pikirnya karena mereka hanya membaca saja tanpa mendengarkan materi dari Bapak Ibu Guru. Dan pasti para pelajar akan berpikir berbeda, karena ketika pelajar dibiasakan untuk membaca sendiri dan pembelajar dibiasakan untuk menerima materi dari guru, itu pasti akan sangat berbeda. Dan saya yakin ketika murid-murid terus dibiarkan untuk mencari ilmu sendiri dari buku, dari majalah lain yang tidak jelas sumbernya, Bapak Ibu Guru juga akan kehilangan perannya sebagai Bapak Ibu Guru. Dan saya yakin bahwa pembelajaran yang klasik akan lebih terstruktur dan siswa-siswi akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan dengan proses terstruktur tersebut. Bahkan tidak jarang, jika kita terus fokus pada proses pembelajaran progresif, siswa-siswi akan menyepelekan praktek tersebut. Karena dengan praktek tersebut mereka akan menjadi bosan, atau mereka akan menjadi siswa yang terbiasa dengan praktek tanpa teori.
mereka akan menganggap itu sebagai gurauan atau sebagai kegiatan yang biasa saja. Tapi ketika kita mendasari hal tersebut dengan sebuah materi, dengan sebuah fondasi yang diberikan Bapak Ibu Guru, saya sangat yakin bahwa pendidikan klasik bisa membawa Indonesia untuk maju, bisa membawa sistem pendidikan Indonesia untuk lebih maju lagi ke depan, sehingga proses pendidikan di Indonesia ini bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.